Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat semua di seluruh Indonesia. Oke, terutama untuk para buruh atau para pekerja, ini ada kabar gembira ya. Berita terbaru dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yaitu tentang aturan lengkap THR tahun 2021. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini agar channel ini terus bisa berkembang dan bisa berbagi pengalaman kepada sahabat semua. Oke, saya ucapkan terima kasih buat yang udah subscribe channel ini. Langsung aja ya untuk aturan lengkap THR terbaru tahun 2021. Pemerintah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya atau THR secara penuh kepada para pekerjanya. Artinya untuk tahun ini THR tidak boleh dicicil oleh pengusaha seperti tahun kemarin ya, ada yang dibayar 50%, 70% dan lain sebagainya. Untuk tahun ini diwajibkan full dan harus dibayarkan H-1 atau 1 hari sebelum Lebaran, itu paling lambat ya, paling lambat. Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah mengatakan pemerintah sudah memberikan banyak stimulus kepada perusahaan untuk mempertahankan kegiatan usahanya yang terdampak pandemi COVID-19. Oleh karenanya, perusahaan wajib memberikan THR kepada pelaku usaha. Kami butuh komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu ke pekerja atau buruh, jelas Ida dalam konferensi pers THR 2021 pada hari Senin tanggal 12 April 2021. Menurutnya, keputusan yang diambil ini setelah pemerintah melakukan diskusi dengan tripartit, Dewan Pengupahan Nasional dan Serikat Buruh, sehingga didapatkan kesepakatan bahwa THR untuk tahun ini tidak boleh dicicil. Dan selain itu, pembayaran THR kepada pekerja atau buruh juga dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pengusaha yang tidak mampu bayar dalam batas waktu yang ditentukan tersebut boleh melakukan pembayaran THR H-1 Lebaran dengan ketentuan. Pengusaha tidak mampu bayar THR, lakukan dialog dengan buruh untuk sampai kesepakatan yang dibuat secara tertulis dengan syarat paling lambat dibayar sehari sebelum hari raya. Oke, jadi udah jelas semua ya buat sahabat semua. Dan berikut adalah isi surat edaran ya dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia pada tanggal 12 April tahun 2021. Dan berikut ini akan saya bacakan isi surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 12 April tahun 2021. Yang terhormat para gubernur di seluruh Indonesia, surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M/6 MHK.04 Romawi 4 2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya
keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pemberian tunjangan hari raya atau THR keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Pembayaran THR keagamaan sesuai peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. B. Pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Dan 2. Besaran THR keagamaan diberikan dengan ketentuan A. Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah. B. Bagi pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 kali 1 bulan upah. C. Bagi pekerja buruh atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut. Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 2. Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 3. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Gubernur dan bupati atau wali kota diminta untuk mengambil langkah sebagai berikut. 1. Memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan etikat baik. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang bersangkutan. 2. Meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja atau buruh berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. 3. Memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR keagamaan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.
meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintahan pusat dan daerah. Diminta kepada gubernur dan bupati atau wali kota untuk 1. Menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan. 2. Membentuk pos komando pelaksanaan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 atau posko THR dengan tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. 3. Melaporkan data pelaksanaan THR keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta bantuan saudara untuk menyampaikan penjelasan ini kepada para bupati atau wali kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah saudara. Demikian surat edaran ini untuk dipedomani. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah. Tembusan 1. Presiden Republik Indonesia. 2. Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Menteri Kabinet Indonesia Maju. 4. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Nasionalisasi Pengusaha Indonesia. 5. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Oke ya sahabat semua, itu tadi isi surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yaitu Ibu Ida Fauziah. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat sahabat semua. Pesan saya buat para buruh atau pekerja di seluruh Indonesia, tetap semangat, 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 dan selalu semangat. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Sukses selalu buat para buruh atau pekerja di seluruh Indonesia. Tetap semangat melawan COVID-19. Semangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.